Perjanjian Renville adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian ini ditandatangani setelah terjadi perang yang berkepanjangan antara kedua negara. Perang tersebut dimulai pada tanggal 21 Juli 1947 ketika Belanda mendarat di Pulau Jawa dan mulai merebut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang. Meskipun Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda tidak mengakui kemerdekaan tersebut dan memutuskan untuk memulihkan kekuasaannya di wilayah-wilayah tersebut. Isi Perjanjian Renville. Perjanjian Renville memiliki beberapa isi penting. Di antaranya adalah pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia di wilayah Republik Indonesia Serikat atau RIS yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali, serta pengakuan Belanda atas hak Indonesia untuk memerintah sendiri di wilayah-wilayah tersebut. Dampak Perjanjian Renville. Perjanjian Renville memiliki dampak yang cukup besar bagi Indonesia. Meskipun perjanjian ini dianggap sebagai kemenangan diplomatik bagi Indonesia, karena Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Namun, perjanjian ini juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Indonesia, karena beberapa wilayah strategis masih dikuasai oleh Belanda. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Renville, beberapa perubahan terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah pembentukan pemerintah RIS yang terdiri dari beberapa negara bagian, termasuk Jawa, Sumatera, Madura, dan Bali. Namun pemerintah RIS hanya bertahan selama 2 tahun karena konflik internal yang tidak kunjung selesai. Pada akhirnya pemerintah RIS dibubarkan dan Indonesia menjadi sebuah negara kesatuan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Perjanjian Renville mendapat kritik dari berbagai pihak, terutama dari kalangan nasionalis Indonesia. Mereka menilai bahwa perjanjian ini tidak adil karena masih memberikan kekuasaan kepada Belanda dalam beberapa wilayah strategis. Selain itu, kritik juga ditujukan kepada pemerintah Indonesia yang dianggap terlalu lemah dalam melakukan negosiasi dengan Belanda. Beberapa pihak bahkan menuduh bahwa pemerintah Indonesia telah menyerahkan kemerdekaan Indonesia kepada Belanda melalui perjanjian. Perjanjian Renville merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Meskipun perjanjian ini mengakui kedaulatan Indonesia, namun juga menimbulkan konflik dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Indonesia. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 15 Maret 1967 antara Indonesia dan Malaysia. Perjanjian ini memiliki tujuan untuk mengakhiri konflik perbatasan antara kedua negara yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam perjanjian ini, Indonesia mengakui kedaulatan Malaysia atas Sabah dan Sarawak, sementara Malaysia mengakui kedaulatan Indonesia atas Pulau Sebatik dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bermula pada tahun 1963 ketika Malaysia memproklamirkan kemerdekaannya dari Inggris dan mengambil alih wilayah Borneo Utara yang sebelumnya menjadi bagian dari koloni Inggris. Indonesia menolak klaim Malaysia atas wilayah tersebut dan mengirimkan pasukan militer ke daerah perbatasan konflik. Ini mencapai puncaknya pada tahun 1964 ketika terjadi pertempuran sengit antara kedua belah pihak di perairan Laut Sulawesi. Perjanjian Linggarjati terdiri dari 3 pasal yang mencakup kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia. Pasal pertama menyatakan bahwa kedua negara akan menghentikan segala bentuk penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan konflik perbatasan. Pasal kedua memuat kesepakatan bahwa wilayah Sabah dan Sarawak merupakan bagian dari Malaysia, sementara Pulau Sebatik dan beberapa pulau kecil di sekitarnya merupakan bagian dari Indonesia. Pasal ketiga berisi tentang penyelesaian masalah-masalah teknis yang berkaitan dengan implementasi perjanjian. Perjanjian Linggarjati dianggap sebagai langkah penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara setelah ditandatangani hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Semakin membaik kedua negara bekerja sama dalam berbagai bidang, namun dampak perjanjian ini tidak dirasakan secara merata di masyarakat. Beberapa kelompok di Indonesia
Indonesia masih merasa keberatan atas pengakuan Indonesia atas kedaulatan Malaysia atas Sabah dan Sarawak, dan hal ini menjadi isu sensitif di antara kedua negara hingga saat ini. Perjanjian Linggarjati mendapat kritik dari beberapa pihak yang menganggap bahwa Indonesia tidak mendapatkan keuntungan yang sebanding dengan pengakuan atas kedaulatan Malaysia atas Sabah dan Sarawak. Beberapa kelompok di Indonesia juga menilai bahwa perjanjian ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Namun ada juga yang berpendapat bahwa perjanjian ini merupakan langkah yang bijaksana dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Perjanjian Linggarjati merupakan sebuah perjanjian penting antara Indonesia dan Malaysia yang berhasil mengakhiri konflik perbatasan antara kedua negara meskipun mendapat kritik dari beberapa pihak. Perjanjian ini dianggap sebagai langkah yang bijaksana dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar adalah konferensi diplomatik yang diadakan pada tahun 1955 di Bandung, Indonesia. Konferensi ini dihadiri oleh negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka dari penjajahan. Tujuan utama dari konferensi ini adalah untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan politik antara negara-negara tersebut, serta mengurangi pengaruh Barat di kawasan tersebut. Konferensi Meja Bundar dihadiri oleh 29 negara termasuk Indonesia sebagai tuan rumah, India, Pakistan, Cina, Uni Soviet, Mesir, Ethiopia, dan Ghana. Negara-negara tersebut mewakili lebih dari setengah populasi dunia pada saat itu dan memiliki kepentingan yang sama dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mengurangi pengaruh Barat di kawasan Asia Afrika. Konferensi Meja Bundar menghasilkan deklarasi 5 prinsip dasar perdamaian dan kerjasama internasional yang menjadi dasar bagi hubungan antar negara di Asia Afrika. Prinsip-prinsip tersebut meliputi penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, non-agresi, kerjasama yang saling menguntungkan, ketidakcampuran dalam urusan dalam negeri, dan kesetaraan dan saling menghormati. Konferensi Meja Bundar memiliki dampak yang signifikan dalam perjuangan negara-negara Asia Afrika yang memperoleh kemerdekaan dan mengurangi pengaruh Barat di kawasan tersebut. Deklarasi 5 prinsip dasar perdamaian dan kerjasama internasional yang dihasilkan dalam konferensi ini juga menjadi inspirasi bagi gerakan non-blok dan organisasi regional seperti gerakan non-blok dan organisasi kerjasama Islam. Setiap tahun tanggal 18 April diperingati sebagai Hari Konferensi Meja Bundar yang menghargai kontribusi negara-negara Asia dan Afrika dalam memperjuangkan kemerdekaan dan persatuan di kawasan tersebut. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial, serta untuk mengatasi masalah-masalah global yang dihadapi oleh dunia saat ini. Indonesia sebagai tuan rumah konferensi Meja Bundar memiliki peran penting dalam memfasilitasi pertemuan dalam diskusi antar negara. Selain itu, Indonesia juga menyumbangkan gagasan tentang pentingnya perdamaian dan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam deklarasi 5 prinsip dasar perdamaian dan kerjasama internasional. Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian Roem-Royen adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini merupakan hasil dari perundingan yang dilakukan di Den Haag, Belanda. Latar belakang terjadinya perjanjian ini adalah karena adanya konflik antara Indonesia dan Belanda yang telah berlangsung selama beberapa tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Konflik ini mencakup puncaknya pada agresi militer Belanda II yang dimulai pada tahun 1948. Perjanjian Roem-Royen terdiri dari 13 pasal yang mengatur tentang pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, penyelesaian masalah-masalah yang menjadi sengketa antara kedua negara, dan pembentukan komisi bersama Indonesia Belanda untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul di masa depan. Perjanjian Roem-Royen mendapat reaksi yang beragam dari masyarakat Indonesia. Ada yang menyambut positif karena perjanjian ini mengakhiri konflik antara Indonesia dan Belanda. Namun ada juga yang merasa kecewa karena perjanjian ini dianggap tidak adil bagi Indonesia. Perjanjian Roem-Royen memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda. Setelah perjanjian ini ditandatangani, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia dan menarik pasukannya dari wilayah Indonesia. Setiap tanggal 7 Mei, Indonesia memperingati Hari Perjanjian Roem-Royen
sebagai hari bersejarah dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Peringatan ini diadakan untuk mengenang kesepakatan penting antara Indonesia dan Belanda yang telah mengakhiri konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun. Peringatan Hari Perjanjian Roem-Royen biasanya diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti upacara bendera, seminar, dan diskusi tentang sejarah perjanjian tersebut. Perjanjian Roem-Royen adalah sebuah perjanjian penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia karena mengakhiri konflik antara Indonesia dan Belanda yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Meskipun demikian, perjanjian ini juga menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Namun peringatan Hari Perjanjian Roem-Royen setiap tanggal 7 Mei dapat menjadi momentum penting untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan pentingnya kemerdekaan dan bersatu melawan segala bentuk penjajahan serta memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda. Komisi Tiga Negara. Sejarah Komisi Tiga Negara. Komisi Tiga Negara didirikan pada tahun 1946 sebagai hasil dari perjanjian antara Amerika Serikat, Britania Raya, dan Republik Rakyat Tiongkok untuk mengawasi proses demobilisasi dan pengembalian kekuasaan kepada pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan dari Belandanya. Tugas dan wewenang Komisi Tiga Negara. Komisi Tiga Negara memiliki beberapa tugas dan wewenang penting selama masa operasinya di Indonesia. Salah satunya adalah memfasilitasi proses penyerahan kekuasaan dari pihak kolonial Belanda kepada pemerintah Indonesia yang baru. Selain itu, komisi ini juga bertugas untuk memantau situasi keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut. Meski memiliki peran yang penting dalam proses kemerdekaan Indonesia, Komisi Tiga Negara juga menuai kontroversi selama operasinya di Indonesia. Beberapa pihak menuduh bahwa komisi ini tidak netral dan cenderung mendukung kepentingan Barat dalam proses penyerahan kekuasaan. Meskipun kontroversial, Komisi Tiga Negara memberikan dampak yang signifikan pada masa depan Indonesia. Proses penyerahan kekuasaan yang diawasi oleh komisi ini memastikan bahwa Indonesia dapat merdeka dari kolonial Belanda dengan damai dan teratur. Kritik terhadap Komisi Tiga Negara. Meski memiliki peran penting dalam proses kemerdekaan Indonesia, Komisi Tiga Negara juga mendapat banyak kritik dari berbagai pihak. Beberapa kritikus menuduh bahwa tugas utama komisi ini seharusnya adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan Indonesia merdeka tanpa campur tangan asing. Konferensi Inter-Indonesia. Kontroversi seputar Komisi Tiga Negara. Meski memiliki peran yang penting dalam proses kemerdekaan Indonesia, Komisi Tiga Negara juga menuai kontroversi selama operasinya di Indonesia. Beberapa pihak menuduh bahwa komisi ini tidak netral dan cenderung mendukung kepentingan Barat dalam proses penyerahan kekuasaan. Tujuan Konferensi Inter-Indonesia. Tujuan utama dari Konferensi Inter-Indonesia adalah untuk memperkuat kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, perdagangan, investasi, keamanan, politik, dan sosial. Konferensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan tersebut. Keberhasilan Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia telah mencapai banyak keberhasilan sejak didirikan. Salah satu keberhasilan terbesarnya adalah terbentuknya ASEAN pada tahun 1967, yang merupakan hasil dari kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara melalui Konferensi Inter-Indonesia. Kontribusi Indonesia dalam Konferensi Inter-Indonesia. Sebagai negara tuan rumah dan pendiri Konferensi Inter-Indonesia, Indonesia telah memberikan kontribusi yang besar dalam memperkuat kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga telah aktif memimpin diplomasi regional dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Isu-isu penting dalam Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia membahas berbagai isu penting yang berkaitan dengan keamanan, ekonomi, politik, dan sosial di kawasan Asia Tenggara. Salah satu isu penting yang dibahas adalah penanggulangan bencana alam, mengingat kawasan Asia Tenggara sering dilanda bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir. Masa depan Konferensi Inter-Indonesia.
Konferensi Inter-Indonesia masih memiliki peran penting dalam memperkuat kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan mengatasi tantangan global. Di masa depan, konferensi Inter-Indonesia diharapkan dapat lebih fokus pada isu-isu seperti pengembangan teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. I try